Drama ini menceritakan tentang Piyoyo, seorang gadis perias kuku, dan Ihan, seorang aktor populer. Cerita mereka diawali dengan tragedi kecelakaan yang melibatkan keduanya. Itu terjadi saat Piyoyo berniat mengantarkan sesuatu kepada pelanggannya. Ia tanpa sengaja tertabrak mobil mewah yang dikemudikan Ihan, yang saat itu berniat melakukan wawancara. Bukannya bertanggung jawab, Ihan malah pura-pura pingsan. Berbeda dengan Ihan, Pi berniat menolong Ihan, yang menurutnya benar-benar pingsan dan membutuhkan oksigen karena kaca mobilnya tertutup rapat. Tapi sayangnya saat akan memecahkan kaca mobil mewah Ihan, orangnya malah nongol. Walhasil batu yang dilempar Pi nyambi di kepala Ihan, yang saat itu juga Ihan benar-benar pingsan. Yang akhirnya Ihan sekarang berada di rumah sakit dengan perban di kepalanya. Atas aksi terpujinya menolong Ihan tersebut, Pi mendapatkan ucapan terima kasih dari manajer Ihan yang bernama Candy, plus dengan uang ganti rugi akibat ulah Ihan yang menabraknya. Walaupun begitu, sikap Ihan terhadap Pi terlihat cuek, berbeda dengan asistennya yang mulai akrab dengan Pi. Bahkan keduanya sempat bertukar kartu nama masing-masing. Itu dilakukan Candy sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Ngomong-ngomong soal Ihan dan Candy, sikap keduanya terlihat aneh. Perhatian keduanya itu mencerminkan sebagai pasangan kekasih, bukan perhatian sebagai asisten yang semestinya. Dan keadaan itu juga tercium oleh suaminya, yang ternyata sudah menikah. Suaminya bahkan mengancam berpisah kalau Candy terus-menerus bersikap seperti itu. Akibatnya membuat Candy frustasi. Ia sampai mabuk-mabukan di sebuah bar. Ihan yang tahu itu langsung membawa Candy pulang. Tapi sayangnya apa yang dilakukan Ihan tersebut diketahui seseorang dan memotret mereka. Dan terjadilah keesokan paginya berita yang menggemparkan tentang Ihan, yaitu Ihan dituduh punya hubungan khusus dengan asistennya dan dicap sebagai perebut istri orang. Bahkan asistennya yang mencoba mengelabui wartawan dengan kata-kata bohongnya pun tak mempan. Sampai akhirnya penolong itu datang, dan orang itu adalah Pi. Ia tiba-tiba saja datang dan mengaku di depan para wartawan kalau yang dibawa Ihan waktu di bar itu adalah dirinya. Sambil memperlihatkan foto yang diambil Pi saat di ambulan. Bisa ditebak kalau foto tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi saat Ihan pingsan beberapa waktu yang lalu. Dan pernyataan Pi tersebut diamini oleh Ihan sendiri. Bahkan yang mengagetkan, Ihan mengumumkan kalau Ihan dan Pi bakal menikah katanya. Dan pertanyaan itu sukses membuat asistennya dan para wartawan di sana bengong. Bukan hanya mereka, Pi juga berada di situasi yang sama. Tapi setelahnya Pi protes dengan klaim sepihak dari Ihan tersebut. Begitupun Ihan, ia malah bingung sendiri setelah apa yang sudah diperbuatnya. Mungkin hanya satu yang menganggap kebohongan bidannya itu sebuah keuntungan, yaitu asistennya Candy. Ia malah setuju dengan ide itu. Malahan ia dengan semangat berniat mempersiapkan semuanya demi Ihan. Melihat perbuatan Candy tersebut membuat Ihan kecewa. Kalau melihat ekspresi Candy saat itu, walaupun seringkali terlihat memberikan perhatian lebih terhadap Ihan, nampaknya Candy benar-benar tak ada perasaan apa-apa terhadap Ihan. Justru Ihan yang memendam rasa kepada Candy. Itu dibuktikan saat melihat sebuah gaun pernikahan, ia malah membayangkan Candy. Dan setelahnya ia kembali membicarakan tentang niatan kawin kontraknya dengan Pi kepada Candy. Ihan jelas menolak itu. Candy siap mengabulkan permintaan artisnya tersebut setelah semua harta Candy akan Candy jual untuk menebus penalti kontrak kerja yang sudah dilanggar Han katanya. Dan itu membuat Ihan berubah pikiran. Sedangkan di lain tempat ada seorang wartawan yang kemarin memotret Ihan dan asistennya. Ia terlihat dendam terhadap Han, alasannya karena adiknya entah apa yang telah diperbuat Han terhadap adik wartawan tersebut. Yang jelas setelahnya wartawan ini menemui Pi di tempatnya bekerja. Ia mengintimidasi Pi supaya menjawab jujur tentang hubungannya dengan Han. Sampai akhirnya Pi benar-benar tertekan dan tak bisa apa-apa. Di tengah ketegangan itu tiba-tiba saja orang yang dibicarakan datang, yaitu Ihan. Ia menjawab semua pertanyaan wartawan itu yang ditujukan kepada Pi. Ia juga sekali lagi mengumumkan kalau Pi itu benar-benar wanitanya. Untuk kesekian kalinya Han kembali membuat gempar. Untuk kali ini yang terkena dampaknya adalah rekan kerja dari Pi. Mereka sampai terbengong-bengong. Dan yang lebih mengagetkan buat Pi adalah ketika Han benar-benar memintanya untuk menjadi istri Han. Yang lagi-lagi membuat Pi kaget untuk kesekian kalinya. Awalnya Han meminta Pi menjadi istrinya itu dengan tampang serius. Tapi setelah beberapa menit kemudian ekspresi Han berubah menjadi songong.
Ia kesal karena tak kunjung mendapat jawaban dari Pi. Tambah kesal lagi ketika Pi menyuruh-nyuruhan untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Plus dengan jawaban penolakan dari Pi. Akibatnya membuat darah tinggi Han semakin memuncak. Saking kesalnya Han sampai meminta imbalan. Karena Pi sudah memanfaatkannya sebagai supir. Tak perlu banyak bicara, Pi saat itu juga memberikannya recehan. Tambah panaslah Han saat itu dengan tingkah pola Pi tersebut. Dan ternyata Pi kesana menemui seseorang, yaitu seorang penagih hutang rumahnya. Yang dimana kalau sampai Pi tidak bisa melunasinya, rumahnya bakal orang itu jual. Dari sinilah Pi mulai bingung sampai akhirnya ide itu muncul. Ia kembali menemui Han dan menawarkan penawaran menarik kepada Han. Dan penawaran itu adalah ia bersedia menikah asal dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, Han diharuskan meminjamkan uangnya kepada Pi. Dan syarat kesekian, ia meminta untuk tidak saling mencintai. Dan keduanya setuju untuk syarat yang satu ini. Mungkin merasa kepo tentang uang yang diminta Pi itu, yang akhirnya ia bertanya, buat apa katanya. Di situ Pi menjawab pertanyaan tersebut dengan jujur, buat nebus rumah katanya. Ya walaupun begitu, keduanya terus-menerus cekcok setelahnya. Mereka membicarakan masa depan keduanya yang tak mau tinggal satu atap. Terutama untuk Han itu sendiri, yang sangat menolak keras. Tapi ketika Candy yang berbicara ketidaksetujuan atas keputusan mereka, barulah keduanya mengalah. Entah kenapa Ian ini selalu nurut apa yang dikatakan Candy. Contohnya saja saat memaksa menikah dengan Pi itu Candy. Terus yang memaksa tinggal satu rumah pun juga Candy. Dan semua perintahnya itu diiyakan oleh Han. Berbeda ketika dengan Pi berbicara saja Han selalu dibarengi dengan urat. Bahkan ada momen Han yang benar-benar marah kepada Pi. Yang saat itu Pi diminta untuk memakai gaun pengantinnya. Yang notabene gaun itu gaun spesial buat Han buat orang yang dicintainya. Awalnya Han terpesona ketika melihat Pi memakai gaun tersebut. Yang dikira itu Candy. Setelah sadar kalau itu Pi, Han benar-benar marah saat itu. Untungnya Pi tidak kena mental. Ia malahan biasa saja dan ngeloyor pulang ke apartemen Han. Yang membuat Pi kaget ternyata seganteng-gantengnya Han, ia seorang pria jorok. Rumahnya hancur sudah kayak gudang saking berantakannya. Di saat bersamaan, Han dan Candy juga tiba di sana. Yang tanpa sengaja Pi mendengar rencana perceraian Candy dengan suaminya. Bukan itu saja, Pi juga mendengar betapa antusiasnya seorang Ihan ketika melihat surat perceraian Candy. Bahkan Han dengan tergesa-gesa mengungkapkan semua perasaannya kepada Candy. Mungkin Han juga berniat membatalkan pernikahannya dengan Pi saat itu, saking senangnya. Tapi nyatanya Candy menolak semua ungkapan perasaan Han tersebut. Bahkan dengan penolakan yang sangat menyakitkan. Yaitu Candy cuma menganggap Han sebagai mesin uangnya saja katanya. Dan perkataan itu membuat Han hancur. Sampai-sampai gaun pernikahan yang spesial buat Candy pun ia buang. Mungkin Han bingung ingin melampiaskan kekesalannya pada siapa, yang akhirnya ia hanya bisa menjahili Pi yang saat itu sedang tertidur. Tak terima dengan perlakuan Han tersebut, Pi pun tak tinggal diam. Ia juga ikut membalas dengan sengaja membuat berisik. Walhasil membuat Han marah-marah, dan itu sukses membuat patah hati Han teralihkan oleh calon istri kontraknya itu. Dan keesokan harinya diceritakan keduanya akan segera melangsungkan acara pertunangan mereka di sebuah tempat yang sudah dipersiapkan Candy. Di sana juga terdapat banyak wartawan yang sudah menunggu, tapi ternyata Ihan sendiri tak datang. Dan itu imbas dari perkataan Candy yang membuat Han marah kemarin. Berbeda dengan Ihan, Pi sendiri sudah tampil cantik dengan gaun pertunangannya. Akibat ulah artisnya tersebut membuat Candy harus memutar otaknya kembali demi menjaga nama baik Ihan di hadapan para fansnya. Untungnya ada Pi saat itu mempunyai sebuah ide, yaitu Pi menyarankan untuk kembali membuat berita bohong tentang pertunangannya dengan Ihan. Dengan menuliskan di medsos Ihan sendiri kalau keduanya kawin lari katanya. Di tengah kesibukan Pi dan Candy akibat ulah Ihan tersebut, Ihan sendiri malah enak-enakan rebahan di rumahnya. Walhasil itu membuat Pi kesal, yang berakhir keduanya kembali terlibat gontok-gontokan. Walaupun Ihan selalu ngegas setiap ketemu Pi, nyatanya Ihan juga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap Pi. Itu dibuktikan ketika ada orang baru yang mengaku sebagai adiknya Pi. Ihan dengan sigap melindunginya. Perlu diketahui kalau Pi selama ini hidup sebatang kara. Dan sekarang ia baru mengetahui kalau ia punya adik. Tapi ada untungnya juga dengan kedatangan adik Pi tersebut. Karena berkat adik Pi yang bernama Luming ini, Pi dan Ihan sekarang bisa tinggal satu atap. Yang sebelumnya keduanya pisah ranjang. Dan itu bukan keinginan Ihan, melainkan keinginan dari Pi.
karena ia tak mau kalau pernikahan kontrak Pi tersebut diketahui adiknya. Dan itu mudah saja buat Pi menjinakkan Yihan untuk setuju kalau malam itu mereka tinggal satu atap. Karena Pi ini selalu menang atas Yihan ketika mereka terlibat pertengkaran. Yang salah satu contohnya si Luming ini, kalau bukan karena kakaknya yang menang gontok-gontokan terhadap Yihan, mungkin ia sekarang sudah berada di kontrakan, bukan di rumah Yihan.